Kebohongan paling berbahaya yang kita jalani hari ini adalah bahwa manusia yang terpelajar pasti manusia yang sadar. Namun Al-Quran memulai dengan satu kata untuk memberitahumu sesuatu yang mengerikan. Kamu mungkin memiliki gelar, kamu mungkin memahami dunia, kamu mungkin memiliki seluruh pengetahuan, namun demikian di mata Allah kamu adalah manusia yang belum membaca. Saya Muhammad dan ini adalah Hamzah Podcast. Surah Al-Alaq bukan sekadar wahyu pertama yang turun, tetapi inilah momen ketika definisi manusia tentang dirinya sendiri berubah. Sebelum Al-Alaq, manusia hanyalah tubuh yang hidup, dan setelah Al-Alaq, ia menjadi akal yang diamanahkan. Ini bukan sekadar permulaan sebuah surah, tetapi awal dari kesadaran manusia yang sejati. Ini bukan pembukaan Al-Quran, ini adalah pembukaan bagi akal. Gagasan yang mengejutkan di sini, saudaraku, bukanlah bahwa Allah berkata, bacalah. Yang mengejutkan adalah dia tidak berkata, berimanlah terlebih dahulu, melainkan berkata, bacalah. Tapi bacalah apa? Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dan disinilah terjadi ledakan kesadaran yang sesungguhnya. Membaca tanpa wahyu hanyalah sekadar informasi, sedangkan membaca dengan wahyu adalah pemahaman. Karena itu, saudaraku, kamu mungkin melihat seseorang yang bergelar doktor di bidang fisika, namun dalam timbangan kebenaran, ia tidak melihat apa-apa. Ia melihat materi, tapi tidak melihat makna. Ia melihat alam semesta, tapi tidak melihat sang pencipta. Di sini Al-Quran tidak hanya menyerang kebodohan, bahkan ia menyerang ilusi yang lebih berbahaya, yaitu ilusi pengetahuan. Karena itu bacaan dalam surah Al-Alaq bukan sekadar membaca huruf, melainkan membaca keberadaan. Lihatlah kejutan kedua dalam surah ini. Diciptakan dari segumpal darah, lalu diajarkan dengan pena. Dari titik biologis terendah menuju titik peradaban tertinggi. Di sini tampak maknanya bahwa ayat ini tidak datang hanya untuk mengajarkan manusia membaca, tetapi datang untuk membebaskan akal dari segala otoritas kecuali Allah. Maka kamu tidak membaca atas nama masyarakat dan tidak membaca atas nama budaya dan tidak membaca atas nama barat dan tidak membaca atas nama tren. Kamu membaca atas nama Tuhanmu. Dan inilah deklarasi pembebasan paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Gagasan yang sangat ditekankan oleh Abdurrahman Hablana Al-Maidani ini sangat mendalam. Surah Al-Alaq tidak dimulai hanya dengan iman, tetapi dimulai dengan metode, bacalah dengan bacaan wahyu. Penciptaan adalah bacaan terhadap alam semesta. Pena adalah bacaan terhadap ilmu. Artinya, Islam tidak pernah memisahkan antara iman, ilmu, berpikir, dan penemuan. Karena itu, setiap peradaban dimulai dengan ilmu. Namun peradaban Islam dimulai dengan ilmu yang terhubung kepada Allah. Dan disinilah perbedaannya, sahabatku, antara peradaban yang membangun manusia dan peradaban yang hanya membangun mesin. Disinilah letak kedalaman yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim. Allah tidak mengatakan Tuhanmu yang mulia, melainkan Tuhanmu yang maha mulia. Artinya, karunia terbesar dari Allah bukanlah harta, kesehatan, atau kekuatan, melainkan ilmu. Hadiah terbesar yang Allah berikan kepada manusia bukanlah kenikmatan, melainkan pemahaman. Karena itu dikatakan, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bukan hanya mengajarinya, tetapi juga membukakan baginya pintu-pintu yang sebelumnya tak terbayangkan. Ibnu Katsir dan At-Tabari menyoroti satu poin yang menggetarkan dalam kisah turunnya wahyu. Nabi Muhammad SAW tidak sedang menantikan wahyu. Dan beliau juga tidak mencari kenabian dan tidak merencanakan sebuah revolusi, melainkan beliau berada di gua sendirian hanya mencari kebenaran. Lalu datanglah kejutan itu. Bacalah. Dan beliau berkata, aku tidak bisa membaca. Disinilah sahabatku, makna yang paling agung muncul. Agama ini bukanlah hasil ciptaan akal manusia, melainkan dibentuk oleh wahyu dari awal. Poin yang disampaikan oleh Dr. Jamal Abdul Sattar sangatlah penting. Sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas ketika ia merasa dirinya cukup. Kesombongan, sahabatku, tidak dimulai ketika seseorang memiliki kekuasaan, tetapi ketika ia merasa tidak lagi membutuhkan Allah,
ketika ia mengira bahwa ilmu materi sudah cukup, dan ketika ia mengira bahwa akal saja sudah cukup, dan ketika ia mengira bahwa teknologi sudah cukup, disinilah kejatuhan itu terjadi. Bukan hanya kejatuhan moral, tetapi juga kejatuhan eksistensial. Manusia kembali menjadi segumpal darah lagi, tubuh yang hidup tetapi akal yang mati. Surat Al-Alaq, sahabatku, dimulai dengan kata bacalah dan diakhiri dengan kata sujudlah dan mendekatlah. Dan disinilah pesan paling berbahaya dalam seluruh Al-Quran. Ilmu yang tidak membawamu kepada sujud bukanlah ilmu, dan pengetahuan yang tidak membawamu kepada kerendahan hati bukanlah pengetahuan, dan akal yang tidak berakhir dengan ketundukan berarti ia tidak membaca atas nama Tuhannya, melainkan membaca atas nama dirinya sendiri. Salam.